Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca Ummul Quran ila Mustafa Rasulullah wa ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab At-Tuhfatus Tsaniyah, halaman 14 yang paling bawah. Agar nyambung, halaman 14 paling bawah. Amma qad. Bismillahirrahmanirrahim. Amma qad. Adapun qad, fatadkhulu maka qad itu masuk ala nau'aini minal fi'li kepada dua macam fi'il. Qad itu masuk kepada dua macam fi'il, wahuma yaitu al-madi wal mudhari'u, fi'il madi dan fi'il mudhari'. Jadi qad itu masuk kepada dua fi'il, fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, jadi kalau ada kata didahului oleh qad berarti fi'il, karena qad adalah tanda fi'il. Qad itu masuknya pada fi'il madi juga, pada fi'il mudhari juga. Fa iza dakhalat maka jika qad itu masuk, fa iza dakhalat maka jika qad itu masuk alal fi'lil madi, atas fi'il madi, dalat maka menunjukkan, maka qad itu menunjukkan ala ahadi maknayaini, kepada salah satu dua arti. Jadi kalau qad itu masuk kepada fi'il madi maka menunjukkan salah satu dari dua arti berikut ini. Wahuma yaitu at-tahqiqu menyatakan, at-tahqiqu menguatkan, wat-taqribu dekat, wat-taqribu dekat. Jadi artinya menyatakan atau menguatkan dan artinya dekat, salah satu dari dua arti ini. Jadi kalau qad masuk kepada fi'il madi maka artinya sungguh atau artinya dekat. Ya, artinya dekat. Sesungguh, sedekat. Iya, nanti dekat akan dijelaskan. Dekat atau hampir, ya, takrib dekat atau hampir. Fa misalu dilalatiha, contoh yang menunjukkannya qad alat tahqiqi, atas tahqiq menyatakan atau menguatkan, contoh menunjukkannya qad kepada arti tahqiq, kepada arti menguatkan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Ya, qauluhu ta'ala khobar dari famisaluhu. Famisaluhu mubtada, qauluhu ta'ala khobarnya. Contoh menunjukkannya qad kepada arti tahqiq, arti sungguh adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini qad ini menguatkan atau tahqiq, menyatakan kesungguhan,
bahwa benar-benar orang beriman itu beruntung. Wa qauluhu jalla sya'nuh, dan firman Allah jalla agung sya'nuhu, keadaan Allah. Wa qauluhu jalla sya'nuh, dan firman Allah Ta'ala. Ya, jadi kadang-kadang pakai ta'ala, kadang-kadang pakai subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang pakai jalla sya'nuh. Jalla agung, sya'nuhu keadaan Allah. Ya, jadi agung keadaan Allah. Maksudnya adalah dan firman Allah, dan firman Allah berikutnya. Jalla sya'nu maksudnya Allah, ta'ala maksudnya Allah, subhanahu maksudnya Allah. Ya. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad radiya, sungguh ridho Allahu Allah anil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Sungguh Allah itu meridhoi orang-orang mukmin. Nah, ini makna menyatakan makna kesungguhan, makna benar-benar Allah itu ridho kepada orang-orang mukmin. Wa qauluna, dan perkataan kita. Ini berarti masih artinya sungguh. Qad hadara. Kenapa? Perkataan kita ya kita orang biasa sehari-hari. Wa qauluna, dan perkataan kita, perkataan orang biasa. Nah, itu kita orang biasa, bukan lagi Allah. Iya, bukan lagi bukan pengarang. Dan perkataan kita maksudnya perkataan sehari-hari kita. Kita orang Arab boleh. Qad hadara Muhammadun, sungguh Muhammad itu telah hadir. Sungguh telah hadir Muhammadun, Muhammad. Sungguh Muhammad itu telah hadir. Nah, hadara Muhammadun, Muhammad hadir, lalu dikuatkan qad hadara Muhammadun, sungguh Muhammad itu hadir. Wa qauluna, dan perkataan kita, maksudnya orang Arab atau perkataan kita biasa umumnya, qad safara Khalidun, sungguh Khalid telah berpergian. Sungguh Khalid telah berpergian, telah bermusafir. Nah, itu adalah qad yang maknanya tahqiq, menyatakan atau menguatkan. Selanjutnya, wa misalu dilalatiha, contoh menunjukkannya qad, alat takribi, atas mendekatkan, atas dekat. Qaulu muqimis sholati, perkataan orang yang iqamah sholat. Perkataan orang yang iqamah sholat. Ketika iqamah, bahasa mudahnya qomat. Ketika qomat ada ucapan qad qamatis sholah, qad qamatis sholah. Maknanya bukan sungguh sholat itu telah didirikan, padahal belum. Maknanya berarti dekat. Sungguh sebentar lagi sholat dilaksanakan. Sungguh sebentar lagi sholat akan dilaksanakan. Jadi maknanya sebentar lagi. Jadi maknanya sebentar lagi akan dilaksanakan. Berarti dekat, jaraknya sangat dekat dengan ucapan tadi, sebentar lagi sholat akan dilaksanakan. Itu makna takrib. Takrib, ya, takrib itu dekat, makna dekat. Sebentar lagi sholat akan dilaksanakan. Sebentar lagi sholat akan dilaksanakan. Itu maknanya. Wa qauluka, dan perkataanmu. Wa qauluka, dan perkataanmu. Qad gharabatis syamsu, qad gharabatis syamsu, sebentar lagi matahari terbenam. Ini qauluka perkataan saya. Perkataan kamu sama kayak qauluna. Perkataan kamu ya orang biasa. Iya, orang Arab juga. Jadi qauluna dengan qauluka itu mirip-mirip, artinya perkataan orang Arab juga, perkataan orang biasa.
qauluka dan perkataan kamu, qad gharabatis syamsu, matahari sebentar lagi terbenam, ya. Sebentar lagi matahari terbenam, jadi dekat dengan terbenamnya matahari, ya, itu makna qad. Sebentar lagi sholat akan dilaksanakan, pakainya qad. Sebentar lagi matahari akan terbenam, pakainya qad. Ya, itu contoh dari qad, maknanya takrib. Jadi qad itu punya dua makna, tahqiq dan takrib. Jadi kita yang takrib ini jarang orang tahu, padahal dua-duanya dipakai. Tapi takrib ini bukan untuk fi'il madi, fi'il mudhari, semua ada. Fi'il madi. Khusus fi'il madi. Iya. Jadi qad masuk kepada fi'il madi, maknanya penguat atau takrib, ya, penguat. Fi'il Dan madi maupun fi'il mudhari itu ada makna takrib dan bukan tahqiq. fi'il madi. Jadi madi. khusus fi'il madi, iya, khusus fi'il madi. Jadi qad masuk ke dalam fi'il madi, maknanya tahqiq atau maknanya takrib, ya. Fi'il mudhari belum, ya. Selanjutnya fi'il mudhari. Wa idza dakhalat, jika qad itu masuk alal fi'lil mudhari'i, kepada fi'il mudhari, dalat, maka qad itu menunjukkan ala ahadi maknayaini aidon, kepada salah satu dua makna juga. Jadi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari, maka menunjukkan salah satu dari dua makna berikut ini. Wahuma, yaitu at-taqlilu, menyedikitkan, wat taksiru, memperbanyak. Taklil dan taksir, kebalikannya ini, taklil menyedikitkan, taksir memperbanyak. Boleh juga taklil sedikit, taksir banyak. Jadi qad masuk ke fi'il mudhari, taklil dan taksir. Qad masuk fi'il madi, tahqiq dan takrib. Nah, itu kita ingat-ingat, ya. Jadi taklil sedikit, taksir banyak. Fa amma dilalatuha ala taklili, adapun menunjukkannya qad atas arti taklil, atas arti sedikit, adalah fanahwu qaulika, maka seperti ucapanmu, ucapan orang biasa. Qad yasdukul kadzubu, kadang-kadang pendusta itu jujur. Nah, al-kazub, pendusta, seringnya kan bohong, kadang-kadang jujur. Nah, qad yasdukul kazub, kadang-kadang pendusta itu jujur. Nah, kadang-kadang itu makna sedikit. Jadi qad artinya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang pendusta itu jujur. Jadi qad masuk fi'il mudhari, kalau terjemah letternya kadang-kadang. Wa qauluka, dan ucapanmu, qad yajudul bakhilu, kadang-kadang orang yang bakhil itu memberi. Jadi orang bakhil tidak selamanya nggak ngasih, kadang-kadang dia ngasih, cuma banyakan tidak ngasihnya sehingga disebut bakhil. Qad yajudul bakhilu, kadang-kadang orang bakhil itu memberi. Wa qauluka, dan ucapanmu, ucapan orang biasa, qad yanjahul balidu,
Kadang-kadang orang bodoh itu sukses. Kadang-kadang orang bodoh itu sukses. Jadi ini makna qad. Iya, al-balid orang bodoh. Iya. Mirip dengan apa? Iya. Disangkanya apa, Bu? Disangkanya? Iya, al-balid orang bodoh. Makna mirip dengan jahil. Iya. Kadang-kadang orang bodoh itu sukses. Wa amma dilalatuha alat taksiri. Adapun menunjukkannya qad kepada arti taksir, kepada arti banyak adalah fanahwu qaulika, maka seperti ucapanmu, qad yanalul mujtahidu buhyatahu, qad yanalul mujtahidu buhyatahu. Orang yang rajin itu seringkali memperoleh tujuannya. Orang yang rajin itu seringkali memperoleh tujuannya. Yanalu memperoleh. Qad seringkali, buhyatahu tujuannya. Orang yang rajin itu seringkali memperoleh tujuannya. Nah, ini qad masuk kepada fi'il mudhari yang artinya sering, kan kadang-kadang dan sering, atau taklil dan taksir. Jadi sering. Membedakannya gimana sih antara taksir dan taklil, Lisa? Banyak sedikitnya gimana? Iya. Dari konteksnya, jadi dilihat dari konteksnya. Membedakannya misalkan kadang-kadang orang yang rajin itu memperoleh tujuannya itu tidak pas. Ini kita misalkan menerjemahkan kadang-kadang orang yang rajin itu memperoleh tujuannya, itu perkataan itu tidak pas. Berarti orang yang rajin itu seringkali memperoleh tujuannya. Dari konteksnya bisa kita lihat, bisa kita renungkan maknanya. Jadi ini artinya seringkali, qad yang artinya seringkali. Iya, seringkali itu banyak. Jadi kadang-kadang atau seringkali itu makna ketika masuk fi'il mudhari. Wa qauluka, dan perkataanmu, qad yaf'alu taqiyul khaira. Orang yang bertakwa itu seringkali melakukan kebaikan, seringkali berbuat kebaikan. At-taqiyu orang yang takwa, qad yaf'alu seringkali melakukan al-khaira kebaikan. Ya, kita tahunya dari mana? Dari konteks itu, Bu. Misalkan kita terjemahkan, kadang-kadang orang yang takwa itu melakukan kebaikan. Kok orang yang takwa kadang-kadang? Nah, itu kurang pas. Berarti maknanya adalah makna taksir, seringkali. Orang yang takwa itu seringkali melakukan kebaikan. Kita ngajinya sebentar saja, sedikit lagi. Sin saufa nanti. Habis ini an-nahul wadih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulus syairi, dan ucapan penyair. Ini ada ucapan penyair, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalala. Al muta'anni orang yang hati-hati. Orang yang hati-hati itu seringkali mendapatkan sebagian kebutuhannya. Orang yang hati-hati itu seringkali mendapatkan, qad maknanya seringkali, yudriku mendapatkan, ba'da hajatihi sebagian kebutuhannya, wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Saya terjemahkan dari az-zalalu,
kecelakaan qad yakunu kadang-kadang terjadi ma'al mustajili bersama orang yang ceroboh. Saya terjemahkan dari az-zalalu. Az-zalalu kecelakaan, qad yakunu kadang-kadang seringkali terjadi, qad yakunu seringkali terjadi ma'al mustajili bersama orang yang ceroboh. Seringkali terjadi kecelakaan itu bersama orang yang ceroboh. Nah, ini qad yang maknanya seringkali atau taksir. Jadi ada taksir, ada taklil, ada takrib, ada tahqiq. Nah, itu kita hafalkan. Masuk kepada fiil madi, tahqiq dan takrib, seringnya tahqiq. Masuk kepada fiil mudhari, taklil dan taksir, seringnya taklil, begitu. Ya. Demikian ya. Teks seperti ini jangan dibaca kadang-kadang saja. Iya, Seringkali atau iya seringkali. Iya, jadi ini maknanya taksir. Demikian, berikutnya sin dan saufa itu pertemuan berikutnya. Kita ke an-nahul wadi, biar an-nahul wadi juga mendapatkan porsi.